Baik, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, yang juga mengikuti lewat Zoom. Pada malam hari ini, di hari yang ke-6, kita mau sama-sama kembali datang hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam di bawah kakinya. Kita mau datang dengan sepenuh hati kita. Kita mau sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan, menaikkan pujian bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari sama-sama sembah Dia. Angkat pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kami meninggikan-Mu, Yesus, ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau meminta kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kita. Malam hari ini kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan, bawaku ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi kita nyatakan, bawaku ke gunung kudus-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan-Mu yang melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Katakan, hanya dekat padamu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, memuji-Mu, Engkau Allahku. Kami mau selalu memuji-Mu dalam setiap hidup kami. Puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku
tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan hanya bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami panjatkan hanya di dalam namamu. Segala kemuliaan bagi namamu, Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Allah Bapa, Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus, ketiga-tiga Esa. Kami bersyukur sebab Kau memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Sebab Kau layak dipuji, sebab Kau layak Engkau disembah. begitu dekat dengan setiap kami. Haleluya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, bahwa kami mau terus memuji-muji namamu seumur hidup kami. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak dipuji, Kau yang layak disembah Tuhan. Maka dari itu malam hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi. Kami mau memuji meninggikan namamu, mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap hati kami yang datang malam hari ini dengan penuh kerinduan, rasa haus, rasa lapar akan roh-Mu. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan malam hari ini, kita mau katakan amin. Bapak Ibu Saudara, seperti pujian yang tadi kita sudah nyanyikan sama-sama, bahwa kita mau memuji, kita mau meninggikan nama Dia seumur hidup kita, amin. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji-muji namanya, kita mau masuk ke dalam hadiratnya dengan hati yang bersyukur. Kita mau menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan kita yang baik. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi. Sama-sama katakan dengan hati bersyukur, masuki hadiratmu. Masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Sama-sama angkat tangan.
mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari datang dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati. Nyatakan betapa baiknya Tuhan kita. Hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama angkat dua jempol kita, katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sama-sama lebih lagi katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah Katakan, Yesus berubah. baik. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita mau buka hati kita seluas-luasnya. Kita percaya Roh Kudus hadir pada malam hari ini di tempat ini. Dan di tempat di mana Bapak Ibu berada yang mengikuti lewat Zoom. Oleh karena itu mari kita buka hati kita. Kita terima Roh Kudus. Ia siap untuk melawat setiap kita. Apapun keadaan kita malam hari ini yang datang ke sini, pergumulan apapun, atau mungkin ada rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa takut, kekhawatiran, apapun itu, mari kita mau datang, kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita mau minta Roh Kudus yang berkarya atas hati kita, bekerja, melawat setiap kita, memulihkan setiap kita. Jangan tutup hati kita Bapak Ibu Saudara, kita buka seluas-luasnya. Kita mau terima, kita mau terima lawatan Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau sama-sama katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Dia lembut, dia manis. Kau lembut, Kau Dialah penolong kita. Kaulah penghiburku, Penolongku di
Katakan sekali lagi, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan lagi dengan sepenuh hati kita, dengan keyakinan iman kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari buka hati kita lebih lagi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita minta Roh Kudus jamah setiap hati kami Tuhan malam hari ini. Kami siap buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Jamah kami ya Roh Kudus, curahkanlah kuasa-Mu atas setiap kami. Kami siap menerimanya Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Sembah Dia, sapa Roh Kudus. Cari Dia. Dia ada di sini, Dia siap mawat setiap kita. Kami perlu Roh Kudus, kami butuh Engkau Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu
alam bahatini. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan, Buka hati untuk Roh nyatakan dengan lembut. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Dengan lebih lembut lagi, sapa Roh Kudus. Buka hatimu, buka untuk Roh-Mu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Rasakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari terus puji Dia, sapa Dia, cari Roh Kudus malam hari ini. Cari hadirat Tuhan malam hari ini. Dia ada di sini, Dia siap melawat kita. Tanpa kelewat satu orang pun, Roh Kudus siap untuk melawat setiap kita malam hari ini. Maka itu siapkan hati kita. Siapkah kita menerimanya? Cari Dia, sembah Dia. Minta Roh Kudus mengurapi setiap kita. Yesus, terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, tercurah atas kami, turunlah bagi kami rindukan, kami butuhkan Engkau, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus, kami butuhkan Engkau, tercurah atas kami Tuhan, Roh Kudus, Roh Kudus. Rasakan Dia ada di sini. Rasakan lawatannya Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Lepaskan semua beban, lepaskan semua keraguan, sakit hati, apapun itu dalam hati kita. Terima Roh Kudus, terima Dia. Dia siap melawat setiap kita malam hari ini. Kami terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Tercurah bagi kami, tercurah Roh Kudus, ini kerinduan kami. Oh, Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Satu yang ku rindu Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan, Satu yang ku bersekutu denganmu ya Tuhan. bersekutu dengan Bawa kami lebih lagi, bawaku lebih lagi di lebih dalam. lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jauh
jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bahwa kami Tuhan lebih dekat lagi di hadirat-Mu, Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi di hadirat-Mu. nikmati hadirat-Mu, Kau memenuhi tempat ini jamahlah Tuhan. seluruh Ini kerinduan setiap kami. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau yang ada Tuhan bersama setiap hati kami Tuhan. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Sebab ini kerinduan hati kami. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap hati kami Bapa. Apa yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, lawatan-Mu terjadi di malam hari ini ya Bapa. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau memimpin Tuhan. Setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya, selamat malam. Malam hari ini yang dimana ini adalah hari ke-6 ya. 10 hari Pentakosta. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan satu tema bagi kita semua yang pastinya hal ini kita sangat perlukan. Yaitu Roh membantu dalam kelemahan. Saya mengambil dalam Roma 8 ayat 26. Yang dimana Roh Kudus berkarya sangat luar biasa. Seperti tadi ya WL-nya bilang,
Mari yang khawatir, yang membawa beban, mari undang Roh Kudus masuk ke dalam setiap hati kita. Luar biasa. Terima kasih untuk WL malam harinya, luar biasa ya. Dan ini tidak suatu kebetulan ya. Karena tema kali ini, Roh membantu dalam kelemahan. Setiap kita pasti membutuhkan Roh Kudus untuk hidup di dalam setiap hati kita. Apalagi kalau kita sedang mengalami suatu pergumulan hidup. Seberapa banyak dari kita yang tidak pernah mengalami pergumulan? Pasti semuanya mengalami ya Bapak Ibu Saudara. Saya pun juga mengalami. Setiap kita mengalami suatu pergumulan yang bervariasi ragam. Dari yang biasa sampai yang luar biasa. Ada satu titik di mana ketika kita sedang mengalami suatu pergumulan, kita hanya bisa berdoa. Yang terkadang kita mau berkata-kata pun sudah habis. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak dapat berkata-kata lagi. Karena apa? Karena di sini terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Karena mungkin saking kita merasa bahwa banyak sekali unek-unek dalam hati kita yang terkadang kalau berdoa pun itu udah bercampur aduk. Ini doanya gimana? Mungkin di antara kita juga bilang, aduh ya Bapak, Tuhan, kenapa persoalan ini belum selesai? Tapi saya mengalami persoalan lagi yang baru. Kenapa Tuhan? Sampai kehabisan kata. Dan ini malam hari ini pun kita akan belajar seperti yang dialami jemaat di Roma. Namun untuk hari ini saya akan membahas satu ayat yang dimana ayat ini di dalam Roma 8 ayat 26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Paulus memberikan suatu nasihat yang baik ya untuk jemaat di Roma. Secara khusus hal ini. Yang dimana ayat ini mengatakan membantu kita dalam kelemahan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di sini pun ditekankan ketika kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi di sini Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah, kepada Tuhan sendiri. Dengan apa? Dengan kelemahan-kelemahan kita, keluhan-keluhan yang terjadi bagi kita. Siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus bekerja bagi setiap kita apapun keadaannya? Boleh yang katakannya? Haleluya. Haleluya. Semuanya percaya ya? Semuanya percaya kalau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Ketika Dia mau berkarya, Dia akan bekerja. Tidak perlu konfirmasi bagi Bapak Ibu Saudara. Tante Lisha, Tante, Roh Kudus mau bekerja. Boleh ya masuk ya? No. Tapi ketika berdoa, ketika kita berdoa, bahkan tadi saya katakan kehabisan kata-kata, tapi Roh Kudus memimpin kita. Kemudian, apa yang akan disampaikan dari ayat ini? Pesan yang disampaikan dari Roma 8 ayat 26. Ada dua pesan yang disampaikan dari ayat ini bagi kita semua yang hadir di malam hari ini, baik via onsite, Zoom, ataupun yang datang langsung ke gereja. Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan setiap keluhan kepada Tuhan. Setiap kita pasti punya jam saat teduh ya, punya jam berdoa sendiri. Entah mungkin 30 menit, 1 jam, sesuai dengan versi kita. Dan ketika kita benar-benar mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, maka Roh Kudus akan menolong kita. Percaya, imani. Dan selanjutnya, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Dia akan menyampaikan permohonan bagi kita. Tadi saya sudah singgung di awal, sebab tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ketika Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, Roh Kudus bekerja bagi kita nggak akan mengerti terkadang. Tapi ada pesan yang akan disampaikan Tuhan bagi kita.
Entah mungkin di saat kita merasa bahwa kita lemah, kita merasa bahwa lelah, capek, atau mungkin kita merasa bahwa Roh Kudus nggak bekerja dari hati kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan, yang dimana Tuhan sudah menitipkan Roh Kudus bagi kita, Dia akan bekerja. Dia akan mengalir di dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya seperti ini. Saya ketika berdoa tidak mendapatkan apa-apa. Terus saya berdoa juga gitu-gitu saja. Flat. Saya nggak pernah tuh mengalami namanya kayak orang-orang gitu. Misalnya berdoa tiba-tiba berbahasa roh. Misalnya berdoa tiba-tiba mengalami lawatan Tuhan. Saya akan menjawab seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya ketika Roh Kudus naik ke surga, dia kan sudah mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita ya. Setiap orang percaya. Tetapi kuncinya ada di diri kita. Apakah kita mau menghidupi Roh Kudus dalam hati kita, atau justru sebaliknya, kita memadamkan roh itu dalam hati kita. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam doa kita sehari-hari, itu kita seakan-akan tidak mendapatkan apa-apa. Seakan-akan Tuhan tidak berbicara. Padahal sebenarnya Tuhan berbicara bagi kita. Tuhan berbicara sangat kencang. Tapi terkadang dari kita mengeraskan hati. Kita tidak mau dilembutkan oleh Roh Kudus. Sebab dari awal kita saat berdoa tidak terbuka kepada Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa bersaat teduh, membangun komunikasi dengan Tuhan, ayo usahakan hidupi Roh Kudus di dalam hati kita. Undang dia. Sehingga kita mengalami lawatan. Ketika kita mau mengalami lawatan bukan hanya di gereja, Bapak Ibu Saudara. Terkadang ada orang yang membatasi bahwa saya akan mengalami lawatan ketika saya di gereja. Padahal kalau kita di rumah pun, kita akan bisa mengalami lawatan itu. Kita tidak perlu menunggu pendeta untuk mendoakan kita. Kita tidak perlu menunggu hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan setiap kita. Tetapi kalau kita sendiri membangun hubungan dengan Tuhan di rumah masing-masing, dengan cara kita, versi kita, yang penting adalah tujuannya Tuhan Yesus, tujuannya mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, hal itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Sehingga seperti tema yang tadi saya sampaikan, Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita sekalipun. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, selanjutnya. Saya tadi sudah menyinggung berdoa. Mengapa berdoa ini adalah hal yang penting ya bagi setiap kita. Mungkin kalau dikatakan berdoa itu kan udah klise ya, istilahnya udah umum lah. Kita makan berdoa, kita mau sebelum pergi kerja, sebelum pergi kuliah, sebelum ngapa-ngapain lah, sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa. Itu hal umum ya. Tetapi kalau kita benar-benar masukkan ke dalam pikiran kita, hati kita, berdoa itu sebenarnya kunci yang penting bagi kita setiap orang Kristen. Mau didengar ataupun tidak didengar Tuhan, tetap berdoa. Tetapi saya percaya Tuhan mendengar. Dan terkadang Tuhan cepat menjawab setiap doa kita. Ketika kita mengundang Roh Kudus, bantu aku, tolong aku. Aku sedang lemah saat ini. Aku sedang gak berdaya saat ini. Saat itu Roh Kudus bisa saja bekerja. Tetapi ketika mungkin Roh Kudus seakan-akan tidak bekerja, mari sama-sama kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah ada yang salah dari diri kita? Atau sebaliknya, ketika mungkin seakan-akan tidak ada jawaban, bisa saja itu kita disuruh untuk menunggu, untuk bersabar. Yang terpenting adalah setia. Sehingga berdoa ini sangat luar biasa kuasanya. Sebab tidak semua hal bisa kita sampaikan dalam ucapan kata-kata kita kepada Tuhan. Ada banyak isi hati kita yang tidak bisa kita ucapkan karena keterbatasan kita berkata-kata kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa, ketika Tuhan bekerja, kadang kita nggak sadar apa yang telah kita ucapkan, yang keluar dari bibir mulut kita. Karena Tuhan sedang melawat kita, Bapak Ibu Saudara.
Saya yakin percaya kita semua pernah mengalami hal itu. Baik secara pribadi maupun ketika sedang beribadah. Saya sangat yakin percaya. Kita sadar bahwa kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk berdoa. Artinya berdoa dalam roh. Karena itu tadi saya katakan berdoa ini sangat penting. Yang terpenting bagaimana hati kita. Kalau kita berdoa hanya sekedar lewat, Tuhan saya amin. Bagaimana Tuhan mau berbicara? Terkadang kalau saya saat teduh ya, Bapak Ibu Saudara, saya saat teduh itu biasanya setiap pagi. Nah itu saat teduh saya seperti ini. Saya memuji dulu, pertama baca firman dulu, baru memuji Tuhan, berdoa. Tapi di tengah doa saya, terkadang saya diem dulu. Karena saya rindu Tuhan ngomong sama saya. Saya rindu Roh Kudus berbicara sama saya. Saya suka diem. Sebab ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar mengerti berdoa. Terkadang kan kita ya yang sering membuat permintaan, permohonan. Tetapi harusnya kita juga sadar bahwa sebenarnya Roh Kudus mau berbicara sama kita. Karena itu luangkan diri kita ketika kita berdoa, berdiam dulu sejenak. Berdiam dulu sejenak. Undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus akan berbicara bagi kita. Dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, kerinduan kita yang mungkin belum Tuhan jawab. Kita harus sabar dulu menunggu. Karena itu mari sama-sama. Ketika kita bersaat teduh, ketika kita meluangkan waktu kita untuk berdoa. Coba diam sejenak biar Roh Kudus berbicara bagi kita. Biar Roh Kudus melawat setiap kita. Sangat penting sekali untuk dihidupi bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 27 ya setelah ayat 26. Firman Tuhan berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Allah menyelidiki setiap hati nurani. Hati nurani siapa kalau kita aplikasikan? Ya, hati nurani kita. Allah selalu menyelidiki setiap hati kita. Sampai kedalaman. Allah mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi pikiran kita. Allah sudah tahu lebih dulu. Karena dia Allah yang berdaulat. Allah yang berkuasa bagi kita semua. Bahkan bisa dikatakan juga Allah juga tahu bahwa ketika Allah menurunkan Roh Kudus-Nya, maka Roh Kudus itulah yang berperan bagi kita. Berdoa untuk orang-orang kudus. Orang-orang kudus siapa? Kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjadi bagian orang-orang kudus. Kita semua belajar, kita semua pasti bisa. Karena Tuhan mau, firman Tuhan pun berkata, Tuhan mau kita sempurna. Sama seperti Bapa juga sempurna. Mari kejar hal itu. Kejar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, melalui tema roh membantu dalam kelemahan, saya membuat ilustrasi lebah versus lalat. Kita semua pasti tahu binatang ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lebah ini pasti menyengat ya, tapi dia menghasilkan madu karena dia senang dengan hal-hal yang memang bunga-bunga ataupun yang berbau harum. Mengapa lebah sangat senang dengan bunga? Sedangkan lalat senang dengan kotoran. Lebah itu sudah diberikan naluri ya, bahwa memang nalurinya lebah itu untuk bunga. Sedangkan lebah itu dan lebah juga tertarik pada harum dan juga keindahan bunga. Dan hasilnya apa Bapak Ibu? Lebah kaya akan madu. Benar ya? Lebah menghasilkan madu dan dia kaya akan madu. Tetapi lalat nalurinya itu untuk kotoran. Tempat-tempat yang kotor dia senang.
entah hinggap di sampah ataupun yang kotor-kotor lainnya. Hasilnya apa? Lalat itu penuh dengan kuman penyakit. Benar ya? Kalau ada lalat terkadang juga saya kesel. Oh, ih lalat. Suka maaf jijik sendiri gitu ada lalat. Karena kita nggak tahu lalat nemploknya di mana aja. Dari ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara, lebah versus lalat ini ibaratkan anak Tuhan versus manusia duniawi. Karena tadi lebah ini kan menyukai yang bagus-bagus, tetapi kalau lalat sebaliknya, yang tidak bagus. Sebab apa? Ketika saya mengilustrasikan hal ini, bahwa ini seperti halnya anak Tuhan versus manusia duniawi. Sebab setiap hidup manusia ini tidak jauh bergantung dari apa? Dengan apa? Hati dan juga pikiran. Apa yang kita ucapkan terkadang juga dari hati. Tetapi terkadang juga hati kita berkata seperti ini, tapi ucapan kita suka lain. Terkadang seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Bila hati dan pikiran selalu negatif. Nah ini nih, kalau hati dan pikiran selalu negatif, maka apa yang dipikirkan dan juga diucapkan akan negatif. Hasilnya juga tidak baik. Sehingga ucapan-ucapan kita untuk orang-orang sekitar, untuk teman-teman, untuk mungkin keluarga dan lain sebagainya itu tetap saja dipandang negatif. Karena hati dan pikirannya tidak baik. Negatif. Tetapi kalau kita memiliki hati dan pikiran yang selalu positif, maka apa yang dipikirkan itu juga, bahkan juga yang diucapkan itu semuanya baik. Setuju ya? Setuju? Karena itu kalau kita mau Roh Kudus bekerja dalam hati kita, sinkronkan dulu pikiran dan hati kita. Sampai benar-benar sinkron, sampai benar-benar Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita dengan sangat mudah dan kita mengalami hal yang baru. Mengalami manusia baru, manusia yang dilawat, manusia yang dipulihkan. Maka dari ilustrasi ini lebah ya, lebah sedang ada di bunga, sedang menghisap madu. Maka dari hal ini, tarik ulang. Nah, dari hal ini, bila kita seperti lebah yang menghasilkan madu, dari ilustrasi yang tadi ya Bapak Ibu Saudara, maka kita pun akan mencicipi manisnya. Roh Kudus manis, Roh Kudus sangat indah. Yang terpenting kuncinya adalah tekun dan taat. Walaupun mungkin prosesnya lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita mau tetap tekun dan taat, maka Roh Kudus akan bekerja, berkarya bagi kita. Karena itu, mari sama-sama kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka kita pun akan mencicipi manisnya. Kalau saat ini, malam hari ini, mungkin kita sedang mengalami kelemahan, mungkin kita sedang mengalami suatu keluhan-keluhan yang tidak bisa disampaikan, yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, atau mungkin juga sulit untuk bercerita kepada orang-orang sekitar. Yuk sama-sama hari ini di tempat ini terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir bagi kita semua. Hadir di tempat ini, memenuhi ruangan ini. Bukan hanya ruangan ini, tapi setiap hati kita dipulihkan. Setiap hati kita mau dilawat untuk Tuhan. Setiap mengalami pemulihan,
Siap dilawat Roh Kudus? Suaranya siap dilawat Roh Kudus? Amin. Yuk sama-sama yuk. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang tadi dinyanyikan oleh WL ya. Roh Kudus kau hadir di sini. Ini tidak janjian lagunya, tapi ternyata sama. Dan saat ini kita sungguh-sungguh lagi bernyanyi, kita sungguh-sungguh lagi mengundang Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh lagi untuk membuka hati kita. Kalau saat ini mungkin kita tidak terbuka, saat ini kita mungkin menutup hati kita, saat ini kita mungkin mengeraskan hati kita, tapi saat ini malam hari ini juga saya mengundang semua Bapak Ibu Saudara untuk terbuka. Karena Roh Kudus itu sangat welcome bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Roh Kudus menunggu kita. Kalau Roh Kudus mau masuk ke hati kita saja susah, berarti di diri kita ada apa? Ada apa di hati kita? Ada apa di pikiran kita? Yuk sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita undang Roh Kudus. Karena kita percaya kalau Roh Kudus hadir di sini, tidak suatu kebetulan kita berdoa seperti ini. Karena Tuhan sudah memang memanggil setiap kita untuk berdoa, baik di tempat ini langsung maupun lewat Zoom. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus ku Roh mengasihimu. Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati. Mari semuanya angkat tangan. Kita undang Roh Kudus untuk masuk dalam setiap hati kita. Jangan batasi Roh Kudus berkarya bagi kita. Jangan dia masuk ke dalam hati kita. Menyembah-Mu Kita malam hari ini melalui kelemahan kita. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. buka hati kami. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
hati untuk Roh-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya bagi Buka kami. hati Dia berbicara bagi kami. Dia mendengar-Mu rindu Yesus. dilawat dengan Roh Kudus. Dia rindu, dia rindu. Jamahlah kami, Oh Yesus. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Jamahlah Penuhi setiap kami. Penuhi setiap kami. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati. Buka hati Ya Roh Kudus. untuk Roh-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara bagi hati kami. Kalau saat ini kami sedang mengalami kelemahan, kami sedang mengalami suatu penderitaan persoalan hidup. Kami Mari Roh Kudus, penuhi mari Roh Kudus, kami Engkau yang melawan, kuasa Engkau yang Allah melawan. Maha Tinggi. Haleluya, ku buka hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Roh Kudus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari undang Roh Kudus. Mari undang Roh Kudus. Mari sembah Dia. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh Roh Kudus bekerja. Haleluya. Engkau yang bersama kami. Kami
Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Engkau yang melihat hati kami, kerinduan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami butuh Roh Kudus. Mari lembutkan hati setiap kita. Mari kita terbuka di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kau bekerja, mari kau memenuhi tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau melawat setiap kami, Engkau yang melawat setiap hati kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa ya Roh Kudus. Kuasa-Mu tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Engkau menolong setiap kami. Kalau saat ini kami mengalami kelemahan, saat ini kami mengalami kelemahan yang mungkin bagi kami tidak sanggup. Mari Roh Kudus, mari. Mari. Engkau yang melembutkan setiap hati kami. Engkau yang memberikan kami penghibur. Engkau yang memberikan kami suatu penolong yang luar biasa bagi hati kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau melihat anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau mungkin di setiap anak-anak-Mu tidak bisa berkata-kata dengan banyak di dalam kelemahannya. Mari Roh Kudus, Engkau yang membantu. Engkau yang membantu setiap anak-anak. Engkau yang membantu memberikan kelegaan. Engkau yang membantu untuk menghibur. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih ya
kasih ya Roh Kudus. Tuhan. Kami membuka hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari katakan dengan lembut, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah setiap kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih kalau Engkau telah hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau yang memulihkan setiap hati kami. Engkau yang melawat setiap hati kami. Sehingga Tuhan, ketika kami dalam keadaan lemah Tuhan, kami siap membuka hati kami untuk Roh Kudus semakin berkarya. Semakin hari demi hari, semakin dahsyat, semakin heran. Sehingga Engkau akan memakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, jangan pernah Engkau berhenti berkarya hanya di tempat sini saja. Tetapi biarlah Roh Kudus terus berkarya di keseharian setiap kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami, apapun yang menjadi kegiatan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami terima kasih padamu Tuhan. Kalau Engkau telah hadir. Engkau yang berbicara bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih. Dan saatnya ya Bapa, hamba berhenti berbicara. Biarlah Tuhan, semakin hari Tuhan, Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan di segala hal yang kami lakukan. Biarkanlah kami untuk tetap mengandalkan-Mu. Apapun yang menjadi aktivitas kami. Kami tidak mau terhalang dengan kegiatan-kegiatan kami, rutinitas kami. Sehingga kami mungkin lupa untuk berkomunikasi. Tapi Tuhan, malam hari ini kami mau meluangkan setiap waktu kami untuk lebih dalam lagi datang ke hadirat-Mu. Karena kami membutuhkan Engkau berbicara bagi kami setiap hari. Terima kasih ya Roh
Kudus, terima kasih. Dan inilah Tuhan, doa kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Untuk doa penutup saya boleh persilakan Pak Yusak. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau akhirin bersama-sama persekutuan malam ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menyelesaikan hari ke-6 doa Pentakosta ini. Biarlah Tuhan, kami mau terus membuka hati kami. Masih ada 4 hari lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan manifestasi kuasa-Mu. Bagaimana Engkau melawat kami, pribadi lepas pribadi. Setiap jiwa yang rindu datang mencari Engkau Tuhan dengan haus dan lapar. Kiranya Tuhan akan menyatakan lawatan kuasa-Mu atas kami lebih lagi. Supaya roh kami kembali berkobar-kobar di dalam Engkau. Dan kami kembali bergairah di dalam pengiringan kami. Baik yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya lawatan Tuhan. Kuasa-Mu akan menjangkau setiap pribadi kami yang ada. Terima kasih Bapak. Sebentar ketika kami berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat penyertaan dan anugerah-Mu terus melingkupi kami. Dan biarlah sukacita Tuhan melimpah atas kami. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masih ada 4 hari. Mari kita mau terus membuka diri kita untuk lawatan Tuhan. Menyatakan kuasa-Nya bermanifestasi di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Selamat malam.